Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, kita berdoa. Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan itu boleh memberkati di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kami memasuki minggu kerja yang baru. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai dengan 21. Kejadian 15 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai ke 21. Jika sudah siap, saya akan membacakannya bagi jemaat sekalian. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina umur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Hosiana.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu, terlebih di hari yang istimewa ini. Izinkan saya untuk melakukan pembacaan yang kedua dari Perjanjian Baru. Mari kita membuka Filipi pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 21 dan pasal 4 ayat 1. Pembacaan pertama sebagaimana sudah dibacakan tadi dari Kejadian pasal 15, dan pembacaan kedua dari Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Yang berbahagialah saudara-saudara yang setia membaca firman Tuhan dan yang memperlakukan firman itu hari lepas hari dalam kehidupannya. Allah mewariskan, gereja mentradisikan. Itulah tema dalam ibadah Minggu Sengsara yang kedua pada hari ini. Ciputra, saudara kenal ya orangnya? Kenal apa tahu? Mungkin saudara tahu tetapi belum tentu kenal. Karena kenal itu berbicara tentang keintiman. Mungkin saudara tahu tentang Tuhan, tetapi apakah saudara mengenal Tuhanmu secara mendalam? Belum tentu. Ia berkata bahwa ini kekayaan sudah begitu banyak, kita sudah bangun perusahaan, maka biarkan saya memiliki 20%, mama kalian 20%, dan anak-anak 60%. Kok kami yang anak-anak yang lebih banyak, Pak? Ya, pokoknya begitu. 60% untuk saya, 20% untuk ibumu, 20% untuk saya. Jadi saya kebagian yang kecil. Kenapa kami anak-anak diberikan porsi yang lebih banyak? Supaya kalian mengelola kepercayaan ini. Jadi kalau kalian mendapatkan yang banyak, berarti kalian harus membuktikan diri. Karena saya sudah kerja keras. Dari kemiskinan, saya belajar dan belajar. Bahkan saya sekolah di umur saya yang sudah begitu tua. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya berhasil lulus di ITB. Hanya karena kemurahannya. Maka semua capaian-capaian ini, saya bangun Taman Impian Jaya Ancol. Saya membangun apa yang penting bagi masyarakat dan Indonesia.
Sekarang waktunya saya selesai. Kalian meneruskan. Maka anak-anaknya meneruskan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih keren dan lebih hebat. Citraland dan sejenisnya. Kerja keras itulah warisannya. Dan anak-anak terbiasa dengan kerja keras. Mereka fokus bukan kepada kekayaan materi itu, tapi bagaimana nilai-nilai kerja orang tuanya itu menjadi style, menjadi gaya hidup anak-anak. Saudara-saudara, tema kita Allah mewariskan. Mari perhatikan bacaan kita yang pertama. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Karena keluhan di awal bahwa pertama-tama kita melihat bahwa kondisi Abram sudah putus asa. Sudah nggak bisa bangkit lagi. Karena persepsi masyarakat tentang kepemilikannya yang begitu banyak. Lalu untuk siapa? Bahwa engkau punya iman yang kuat. Bahwa engkau begitu populer. Punya harta yang banyak. Persoalannya siapa yang akan menjadi. Yang akan menikmati dia, yang mengambil take over. To take possession untuk meneruskan bagian ini yang kau miliki. Maka terlihat sekali kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku. Engkau tidak memberikan kepadaku. Berapa banyak di antara kita yang ini paling besar. Engkau tidak memberkati saya, engkau tidak memberikan kepadaku. Selalu ruang-ruang dalam pikiran, dalam hidup kita itu negatif. Karena itu poin yang pertama ditegaskan sebenarnya apa yang diwariskan kita pertama-tama lihat bahwa anak kandungmu itu menjadi ahli waris. Tuhan tegaskan pada ayat yang keempat. Bukan orang Damsik itu yang akan menjadi ahli warismu, Eliezer, bukan pembantumu, bukan bujangmu, tetapi anak kandungmu. Wah, yang benar Tuhan. Saya sudah lansia seperti ini. Kata ahli waris itu menunjukkan seseorang yang akan meneruskan. Bukan saya, tipe-tipe kerjamu, nilai-nilai kerjamu. Itu yang paling penting. Bukan kekayaan yang kau miliki itu untuk dinikmati. Tapi bagaimana Abraham itu kemudian ada orang yang menggantikannya dengan ketaatan, dengan passion yang begitu tinggi terhadap Tuhan. Itu kemudian orang yang sama itulah yang akan meneruskan kerja-kerja dan pelayanan ini. Karena itu kata yaras dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan ahli waris. Ada yaris ya, tapi yaris itu ternyata itu ahli hukum. Itu bukan kepunyaan Toyota. Ahli waris, yaras, ini yang dituliskan percakapan Tuhan dengan Abraham. Karena pasal-pasal yang ke-12 kalau Bapak Ibu bisa lihat, Tuhan menjanjikan kamu keluar dari kampung halaman ini. Kampung halamannya yang itu namanya Ur Kasdim, Mesopotamia. Peta modern itu adalah Irak sekarang. Yang dulu dibombardir oleh George Bush. Pada waktu George Bush akan menghantam dan menghancurkan Saddam. Saddam siapa saudara-saudara? Maka Presiden George Bush Junior karena mau mengajar yang meruntuhkan WTC, maka dia pikir maka di situ selain dengan Osama bin Laden tetapi akar-akar juga di sini. Dia pikir ini presiden yang paling buruk melawan peradaban dan kemanusiaan, maka dia harus dimusnahkan.
Itulah sejarahnya, saudara-saudara. Kemudian tentara Amerika datang, Irak, maka di sini adalah kampung halaman dari Abraham. Ada nilai-nilai yang sangat dihormati oleh Yahudi, Muslim, dan kita umat Kristen. Kenapa itu menjadi penting? Karena Tuhan menjanjikan bagi Abraham itu 3 hal. Pertama, Tuhan menjanjikan kepadanya soal tanah. Perhatikan ayat yang ke-12, pasal 12. Pergilah dari kampung halamanmu, dari sanak saudaramu, dari tempat yang nyaman bersama sanak sekeluarganya. Saya harus pergi tinggalkan yang di sini, tempat yang begitu nyaman, tempat basah lagi, saudara. Dalam dunia bisnis dipandang sebagai tempat yang basah, banyak sekali pemasukan. Tapi Tuhan memanggil saya keluar dari kampung ini, keluar dari zona nyaman. Di ayat yang keempat dari pasal 12. Lalu Abraham berangkat. Dia tidak tanya kemana Tuhan kau pergi. Tidak penting bagi dia. Pokok yang penting melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi sejak awal kita melihat kenapa Tuhan pilih orang ini yang bernama Abraham, yang kemudian menjadi Abraham. Karena dia selalu mendengar dan mendengarkan. Teologi perjanjian lama itu adalah mendengarkan. Jika engkau tidak mendengarkan, maka engkau mengalami penderitaan. Dan Abraham lulus terhadap ini. Dia mendengarkan. Walaupun ada tekanan dalam hatinya. Saya meninggalkan banyak sekali kekayaan saya. Tapi dia pergi bersama Lot, ponaannya. Pergi tinggalkan kampung halaman. Dengan semua kekayaannya. Mau kemana? Ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Dan dia tidak bertanya, kemanakah itu? Tuhan berjanji, kalau kamu pergi saya akan berkati engkau. Kamu akan mendapatkan tanah. Itulah Kanaan, Israel hari ini. Bangsamu akan, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Akhirnya terbukti 12 suku. Dan dari keturunanmu itu akan lahir seorang pembebas. Jadi dari tanah yang Tuhan janjikan, keturunan menjadi bangsa Israel. Kemudian dari keturunan bangsa ini akan lahir seorang pembebas. The Messiah, penebus. Jadi ini penting untuk menegaskan kepada kita apa yang Alkitab katakan. Bahwa ahli waris itu siapa lagi? Kalau bukan dari anak kandung Abraham. Dan anak kandungnya itu adalah Ishak itu sendiri. Yang kemudian terjawab pada pasal 22. Hampir 100 tahun usia Abraham. Tuhan panggil dia pada usia 75. Kekayaan yang banyak. Tapi tidak punya keturunan. Tapi pada usia yang ke-100 dan istrinya Sarah 90-an. Maka datanglah Ishak. 25 tahun berdoa dan menanti. Itu sebabnya ayat yang kita baca pada Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan apa yang kau pikirkan. Tuhan memperhitungkan gumul-gumul dirimu. Tekanan batinmu dari masyarakat. Tuhan tahu itu semua. Dan engkau belajar untuk menyerahkan dan percaya kepada jaminan saya. Maka saya perhitungkan itu sebagai kebenaran. 25 tahun saudara menanti. Dia berdoa dan berharap. Di 25 tahun itu ada begitu banyak ejekan. Itu ada begitu banyak dia diremehkan. Tapi dia tetap memandang kepada Tuhan. Satu, saya akan percaya bahwa janji Tuhan itu sebagaimana dia panggil saya, maka dia akan memberikan keturunan. Janji ini yang ia pegang terus. Walau belum menjadi kenyataan, dan ini menjadi persoalan penting bagi kehidupan percaya kita. Belum menjadi kenyataan, tapi terus kita pegang. Ini iman yang luar biasa. Yang bahasa perjanjian baru disebut dengan pengharapan. Ketika Tuhan menjanjikan dan pegang itu terus dan terus berharap, inilah sebenarnya kekuatan orang percaya. Dan ini sebenarnya kekuatan Abraham, karena tidak mungkin Tuhan berjanji dan Tuhan mengingkari. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga akan melaksanakan janjinya. Sebab dia Tuhan, El Shaddai Maha Kuasa. Tidak seperti kita.
1000 janji, satu pun begitu berat untuk kita laksanakan. Allah mewariskan Ishak, bukan Ismail. Karena Ishak itu adalah anak perjanjian. Buktinya mana kalau bukan Ismail? Karena Ishak menikah dengan istri yang bernama Ribka. Waktu Ribka melahirkan, hamil. Aduh, Ishak berdoa dan berdoa dan berdoa. Kenapa saya menderita seperti ini? Tuhan datang, kasih tahu kepada istrimu bahwa kandungan itu adalah anak kembar. Tapi yang bungsu akan berkuasa kepada yang sulung. Maka lahirlah 2 anak, Esau dan Yakub. Dari Yakub maka keluarlah 12 suku. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Gad, Naftali. Terus menerus sampai yang terakhir, Yusuf, Benyamin. Dan 1 anak perempuan yang tidak tersebutkan dalam tradisi Alkitab. Siapa namanya, saudara-saudara? Tanyakan kepada pendeta saudara. Dina, anak perempuan. Dalam tradisi tidak dituliskan namanya. Tetapi dia ada bagian dari apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Setelah berapa lama saudara menggumuli ini? Dalam sakit. Karena sakit lebih besar ketika telinga kita itu mendengar omongan apa yang ada masyarakat. Tapi Abraham kokoh. I believe God will give me. Dia akan memberikan kepada saya. Memang dia sudah berkata, kau tidak berikan kepadaku. Mana mungkin? Abraham, gak usah takut. Aku Tuhan. Huruf besar semua. Saudara buka Kejadian 15. Huruf besar semua Tuhan. Adonai. Tuhan di atas Tuhan. Punya wewenang. Menentukan hari-hari hidupmu. Tak usah takut. Saya mau katakan saudara-saudara. Bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan arah hidup saudara-saudara. Amin. Soal tidak ada. Soal kenyataan-kenyataan pahit. Biarkan Tuhan bekerja dengan kuasanya. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupanmu. Dan Abraham membuktikan itu. Hari-hari hanya berserah diri pada Tuhan. Hari-hari hanya berserah diri kepada Tuhan. Dan terjawab sudah. Yaras atau ahli waris muncullah. Maka mulai terbukti. Yang Tuhan janjikan bahwa keturunanmu akan ada. Oh, bukti. Seperti bintang di langit yang Tuhan bilang, coba kamu keluar dan hitung. Bisakah kamu menghitung? Artinya Tuhan bekerja melampaui batas-batas pikiran. Apalagi saudara bergumul hanya soal minyak goreng. Aduh. Saya tadi di situ macet sedikit. Di pertigaan situ itu. Saya lihat kenapa ada motor tabrakan atau ternyata ibu-ibu bersama anak-anak antri minyak goreng. Di rumah walaupun ada begitu banyak pasukan. Ya. Anak asuh saya banyak, ya udah ada rebus-rebus saja. Bagus nggak ada banyak minyak supaya kolesterol nggak ada. Saudara-saudara pada akhirnya apa terbukti? Tuhan tahu kondisi, Tuhan persiapkan Abraham untuk tetap tegar di tengah-tengah kenyataan yang sulit. Mau bukti lagi, coba buka saudara-saudara. 1 Samuel 16. Mari kita uji kebenaran ini. Apakah benar bahwa ahli waris itu adalah Ishak? Dan Tuhan datang melalui Samuel. Kamu pergi ke orang yang bernamanya Isai. Cari anak di situ. Lalu Samuel melantik. Menggantikan Saul. Siapa yang dilantik? Itu Daud. Isai, apakah anak-anakmu sudah ini? Enggak, masih ada yang bungsu. Yang bungsu ini sedang menjaga kawanan domba. Datanglah si Daud yang masih ingusan.
Tuhan bilang berkati dia, urapi dia menjadi raja, menggantikan Saul. 1 Samuel 16 itu kisah yang panjang. Saudara bisa pelajari itu. Kita akan uji apakah benar Ishak itu adalah warisnya. Dan muncul saudara-saudara apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 2. Yusuf dan Maria, orang Nazaret. Isai orang Nazaret. Isai dapat anak Daud. Daud itu kemudian dikaitkan dengan Yusuf. Dan Maria dari kelompok golongan Daud. Dari kaum Yehuda. Siapa yang dikandung oleh Maria? Siapa? Dialah Yesus Kristus. Ahli waris inilah yang kita mau katakan, yang kita pegang hari ini sebagai gereja Tuhan. Clear ya ahli warisnya itu siapa? Jadi dari Ishak kemudian menjadi bangsa Israel, kemudian datang pada generasi titik dia berfokus pada ini. Terbukti siapa? Ini namanya apa? Teologi covenant, janji-janji Tuhan itu. Begitu amazing, begitu luar biasa dalam hidup ini. Karena itu saudara jangan selalu katakan, tidak ada, mana mungkin. Tidak ada, mana mungkin. Itu sudut yang ada di kepala kita. Menjadi negative thinking, yang membuat hidup kita ini pesimis terus. Pada akhirnya Tuhan bekerja untuk mengubah keluhan Abraham. Maka datanglah Ishak. Kemudian menjadi bangsa yang besar. Rugi kan kalau mempersalahkan Tuhan. Karena ternyata rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang paling hebat. Kita hanya berpikir 10 meter di depan. Setelah 10 meter ke depan itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak pernah tahu gereja akan ada ibadah seperti ini apa tidak lagi pada tahun-tahun mendatang. Berkaitan dengan metaverse itu. Orang akan nyaman di rumah, maka persekutuan itu akan runtuh. Tapi saya bersyukur masih hadir jemaat tempat ini. Tapi ada kuasa yang akan terus bekerja melawan roh zaman. Sebagai antikris yang terus menerus membatasi orang berjumpa dengan Tuhan. Itu garis besar yang telah diketekankan oleh Kejadian pasal yang ke-15 tadi. Clear. Ternyata Tuhan menjawab dalam pergumulan yang begitu berat. Datanglah Ishak. Sekarang kita melihat menjadi gereja. Apa itu gereja? Gereja adalah sekumpulan orang percaya keluar dari kegelapan. Kita ini semua dari kegelapan, gak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan merebutnya dari kegelapan. Sehingga kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Mari kita pindah. Apa yang ditradisikan? Kalau Allah sudah mewariskan dan jawabannya sudah ada melalui Ishak dan jadi bangsa Israel sampai hari ini. Itulah warisan. Dan warisan itu gereja terus beriman kepada itu dan melalui pengharapan. Siapa lagi sesudah ini? Sesuai dengan buku Almanak Kristen. Maka bacaan kita yang kedua itu Filipi tadi. Ternyata saudara-saudara pada ayat yang ke-17 Filipi pasal 3. Saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Apa maksudnya? Teladan, imitasi. Siapa yang ngomong ini? Paulus. Siapa Paulus? Paulus dulu ada di seberang sana yang begitu arogan. Warga negara Roma. Gennya itu darah Yahudi, kelompok orang Farisi. Menjadi musuh gereja. Setiap orang percaya, apalagi orang Yunani. Sudah kamu orang Yunani bukan warga Roma. Kalau menjadi orang Kristen, maka siap-siap untuk dibantai. Dengan roh kebencian yang menyala-nyala. Dengan api permusuhan yang begitu sudah mengalir dalam darahnya. Sehingga tidak ada aktivitas lain kecuali dia menjadi provokator untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi hari ini ada lompatan yang luar biasa dikatakan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Teladan ini berarti apa? Imitasi. Serupa.
Saudara-saudara harus menjadi serupa dengan saya. Karena dulu saya telah melewati luar biasanya. Keangkuhan sudah menjadi bagianku. Kebencian itu besar dalam hidupku. Tapi Tuhan berjumpa denganku. Engkau menganiaya aku. Transformasi itu datang padanya. Namamu bukan Saulus, tetapi Paulus. Dulu ketika dia Saulus, darahnya darah Farisi. Yang tahu tentang Taurat, saya tolak bahwa garis keselamatan itu dari Ishak turun ke Yesus Kristus sebagai the Messiah, sebagai Mesias, sebagai Al-Masih. Saya tolak. Tidak ada. Kami menantikan, bukan dia. Karena itu kalau ada orang yang percaya kepadanya, tidak ada cara lain. Kita bantai. Itu saya, pikiran saya. Itu saya yang dulu. Tapi siapa yang tahan dengan kuasa Tuhan? Untuk menjumpai kebodohanmu. Untuk menjumpai amarahmu. Untuk mengubahkan hidupmu, untuk mengubahkan karaktermu. Siapa yang tahan dengan kasih-Nya yang begitu besar, berjumpa dengan manusia yang penuh dengan keberdosaan. Maka ketika ada orang yang bilang saya orang paling berdosa, lalu kita membenarkan itu terus menerus dalam kegelapan. Bahkan Saulus sudah kenyang dengan keberdosaan, tapi Tuhan mengasihinya. Tuhan mengasihi dia yang jahat, yang angkuh, yang arogan dalam keberdosaan. Inilah kekristenan. Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat, mengasihi yang berdosa, yang luar biasa angkuhnya. Kita mungkin dalam hidup bergereja kalau ketemu orang seperti ini. Kalau ketemu orang yang arogan, orang yang sombong, yang semua kebenaran terdaya monopoli, yang lain tidak benar, barangkali saudara tidak akan pernah tahan. Kalau begitu siapa yang mau bisa mengubahkan? Kalau Tuhan bisa mengubahkan Saulus menjadi Paulus, maka dalam keyakinan itu saya meyakini orang-orang lain pun yang angkuh, yang sombong, yang arogan, Tuhan pasti ubahkan. Amin. Maka berhentilah memandang dan terus mendiskreditkan orang. Tapi ubahlah. Karena Paulus katakan ikutilah teladanku. Bagiku hidup ini adalah Kristus. Bukan aku lagi yang hidup, bukan lagi kedaginganku, bukan lagi emosiku, bukan lagi amarah, bukan lagi tujuan-tujuan pribadiku, tapi Kristus telah hidup dalamku. Itu yang menggerakkan aku terus menerus. Ikut teladan saya. Hai jemaat Filipi. Ini sudah berarti kita melihat pada warisan gereja. Hari-hari ini sulit kita menemukan orang yang berkata ikut teladan saya. Adakah suami yang berkata ikuti teladan saya? Adakah istri yang mengikuti teladan saya? Adakah pendeta mengatakan ikuti teladan saya? Adakah majelis katakan ikuti teladan saya? Tapi firman Tuhan dengan satu kalimat ini membuat saya berhenti. Dari Kamis, Jumat, Sabtu bergumul terus dengan satu kata, teladan. Apakah saya sudah jadi teladan untuk istri saya, bagi anak-anak saya, anak-anak asuh saya, untuk semua rekan-rekan saya dalam lingkungan sinode saya? Apakah saya sudah menjadi teladan bagi mereka? Ketika berkaca itu, oh Tuhan, terima kasih untuk perikop hari ini. Ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk saya Tuhan. Kata yang dipakai itu teladan, sumimete, itu berarti suatu sikap ya, pahit dulu, pahit saya rasakan. Tapi kepahitan itu telah diubahkan oleh yang oknum yang lebih tinggi. Saya tidak merelakan bahwa ruang-ruang dalam hati saya ini dikuasai oleh yang lalu dan yang lama itu. Maka Tuhan mendapati Saulus itu dan mengubahnya menjadi Paulus. Inilah saya. Saya dipenjara bukan karena nyolong, hanya untuk memberitakan Injil keselamatan. Saya dipenjara. Saya dianiaya.
Siapa yang mengatakan penderitaan di sini? Siapa yang mengatakan penganiayaan di sini? Ini saya. Tapi bukan cuma saya, banyak juga mereka yang lain. Uskup yang bernama Polikarpus, gereja yang ia pimpin yang ada di kitab Wahyu. Ketika ia menjalankan tugas sebagai pemimpin gereja, maka Kaisar Roma memanggilnya untuk menghentikan usaha-usahanya menginjili orang, menjadikan Kristen. Maka Polikarpus dipanggil oleh Kaisar, berhenti engkau memberitakan Injil. Karena Kaisar merasa bahwa banyak orang gak patuh lagi kepada saya, tapi patuh pada apa yang kamu ajarkan. Tapi Polikarpus berkata apa? 80 tahun lebih saya melayani dia, dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Dia omong di depan Kaisar. Tidak mungkin saya mengajarkan kepada umat saya untuk menyembah engkau manusia biasa. Walaupun engkau Kaisar, saya tidak akan pernah memaksa mereka menyembahmu. Tapi Tuhan, Yesus Kristus yang saya layani, dia tidak pernah mengecewakan saya. Hari itu dia ditangkap dan dibakar. Tradisi gereja itu yang kita baca itu penuh dengan penderitaan. Gereja di zaman modern itu terlena dengan banyak fasilitas, tapi tidak sebanding dengan kekuatan rohani di dalamnya. Karena itu ini mengingatkan kepada kita saudara-saudara, bagaimana kita menjadi menyerupai. Ternyata yang menjadi keserupaan Paulus itu adalah Kristus. Dia mati, kasihnya yang tak bisa terkatakan. Itu kemudian mempesonaku. Karena itu kalau ada orang lagi mau aniaya saya, apapun kata orang lagi terhadap saya, kan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah saudara bisa hidup dengan pola seperti ini? Karena ini yang tema kita katakan, ini yang warisan gereja. Supaya umat hari ini belajar di sana. Di tengah-tengah dunia yang aruh, dunia yang tidak menentu ini, saudara punya pegangan sebagaimana Abraham memegang Tuhan El Shaddai yang menyediakan pengganti waktu Ishak mau dipersembahkan, tapi Tuhan menyediakan. Elohim Yahweh, Tuhan berkuasa mengadakan apa yang kau perlukan. Beriman model seperti begini. Karena itu saya walaupun banyak kekurangan, saya cuma itu keuntungan. Dalam kekurangan bagi banyak berdoa. Hidup kami hanya berdoa dan berharap. Saya tak punya banyak teman pengusaha. Saya hanya berteman dengan banyak 1-2 orang yang mau memberikan dukungan real dalam pelayanan. Tidak mau menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang kecil-kecil. Tapi kita harus memikirkan hal-hal yang besar demi gerejanya. Walaupun sekarang saya dipercayakan sebagai sekretaris umum. Inilah sekolah saya, Jemaat Poklarangan Indah. Dulu. Terus mengupgrade diri. Terus menata diri. Itu warisan yang saya terima. Dan saya tradisikan. Tradisi berarti membiasakan. Terus apa yang baik itu saudara menjadi dibiasakan. Nilai-nilai spiritual. Karena yang paling berbahaya, mari buka Filipi pasal 3 tadi. Saya ingin kita semua membacanya. Kalau bisa ditampilkan di layar. Ayat yang 19. Pasal 3 ayat 19. Filipi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Banyak yang hidup seperti sambil menangis, saya katakan ini ayat yang sebelumnya. Karena sama seperti telah kerap kali kukatakan kepadamu ayat 18. Sambil menangis. Setiap kali dia menasihati jemaat dia menangis. Oh dulu luar biasa arogannya. Penuh kebencian, tapi sekarang perasaannya begitu tipis. Karena Kristus telah mengubahnya. Banyak orang hidup dengan seteru salib Kristus, di situ dikatakan. Seteru salib. Menjadi musuh, menjadi enemy. Terjemahannya. Musuh dari Kristus. Walaupun orang Kristen. Tapi kekristenannya tidak berubah dalam lifestyle-nya. Ikutilah teladanku. Karena aku sudah kenyang dengan penderitaan
hanya karena memberitakan kebenaran Tuhan. Saudara teraniaya karena apa? Apakah karena mempertahankan kebenaran Tuhan? Terakhir saudara-saudara, pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah teguh. Ini yang ketiga. Pertama kita melihat siapa ahli warisnya. Itulah Ishak, terjawab. Apa yang gereja tradisikan? Itulah imitasi yang dikatakan oleh Paulus. Dan yang terakhir ini imitasi yang kedua. Ini tradisi yang kedua. Berdiri teguh. Kata-kata ini dengan begitu sadar Paulus katakan. Karena mengingat orang percaya itu akan mengalami banyak sekali kesulitan di kemudian hari. Pada waktu ini dia ngomong, pada zaman ini ditulis. Karena dia tahu bahwa orang percaya menjadi percaya kepada Yesus berarti mengambil posisi untuk mengambil kehidupan penderitaan. Karena itu dikatakan berdiri teguh. Apa kalimatnya? Di dalam Tuhan. Jangan berdiri pada pendirianmu sendiri. Jangan berdiri pada keinginanmu sendiri. Karena itu akan membuat akan runtuh. Kata berdiri teguh berarti gigih. Konsisten dengan nilai-nilai kebenaran, dengan kejujuran, dengan kelemah lembutan, dengan belas kasih, semua yang manis, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, sedap didengar, itu menjadi tradisi kita. Karena tugas gereja hari ini mempermuliakan namanya. Yang sedang saya kerjakan itu bukan pekerjaan saya. Dan Tuhan akan menilai, oh Ferdinand, kamu tidak memuliakan saya. Saya lihat tradisimu itu. Enggak benar. Saya lihat kebiasaan-kebiasaanmu. Tidak benar. Berapa lama kita mau hidup di dunia kepunyaannya. Dan pada akhirnya penghakiman itu akan datang. Dipisahkan kambing di sebelah kami ini, domba. Kambing mencerminkan mereka yang cuek dengan kebenaran Tuhan. Domba adalah mereka yang begitu lemah, tapi memegang teguh terus prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Dan yang di sebelah kanan, masuklah dalam sorgaku. Karena engkau telah melakukan apa yang menjadi kehendakku. Apa yang saudara tradisikan dalam hidupmu? Nilai-nilai keteladanan. Saudara berdiri di mana? Prinsip sendiri atau dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.